sih. Karena ada acara yang lain, alhamdulillah belum itu saja paling-paling. Terakhir kita pun membahas waktu-waktu yang tidak diperbolehkan sholat. Ya, kedar ngetos waktu-waktu kapan saja yang tidak diperbolehkan sholat. Kalau ini belum aku, sholat mulai itu ya boleh saja, tapi yang dibawa karena ada waktu-waktu yang mana waktu-waktu tersebut tidak diperbolehkan sholat, makanya bisa mungkin dihindari di waktu-waktu tersebut mengerjakan sholat kecuali ada udzur. Contohnya setelah sholat subuh dan setelah sholat asar tidak ada sholat lain, kecuali mungkin kalau ini belum lagi. Misalkan contohnya kita semua sudah mengerjakan sholat asar berjamaah, tiba-tiba ada kabar salah satu warga ada yang meninggal dunia jam 4 katakan, karena sesuatu dan lain hal segera diurus, dikafani dan sebagainya, harus dimakamkan sebelum maghrib. Mau tidak mau kita harus menyolatkan jenazah lagi. Nah itu namanya udzur, boleh walaupun kita sudah mengerjakan sholat asar karena ada udzur, melaksanakan sholat jenazah tadi boleh. Tapi kalau tidak ada udzur sama sekali, karena kerajin misalkan kosong pada sholat asar lalu kerjaan di rumah kok ngaji itu ada sholat merah, itu sih tidak boleh. Biasanya sih agak mungkin ada kejadian gini kemarin bareng asar kali ini baru subuh kemungkinan kecil nih. Biasanya berasal pun biasanya misalkan ada kejadian benar-benar yang meninggal, diteruskannya pun biasanya habis isya di jenazah ini mandikan dikawal dan sebagainya, sholat maghrib mungkin sholat subuh baru diberangkatkan. Tapi karena memang situasi dan kondisi mungkin pas dulu saat COVID dan ada waktu-waktu lain ataupun alasan lain yang mengharuskan memang misalkan ada yang meninggal setelah asar dan harus dimakamkan sebelum maghrib, dan itu namanya udzur, boleh mengerjakan sholat. Termasuk mengkodok juga nggak boleh. Misalkan mau mengkodok, katakan ada sesuatu hal yang tidak bisa melaksanakan sholat asar ataupun zuhur, berarti mengerjakan kodoknya dulu, kodok zuhur ataupun kodok asar, baru wajib ada yang asar. Pernah melakukan yang kodoknya berarti seperti sholat subuh juga, misalkan sangat keselai habis sholat maghrib, layar-layar 12 bisa bener tangi pun subuh, isya berarti 12, dan ini berarti mengerjakan kodok isya dulu baru melaksanakan sholat subuhnya. Namun sholat subuh sih terus dari mengalami belum sholat isya, baru kodok isya itu nggak boleh. Misalkan mengandung lali, aku sholat isya dulu ya, sholat subuh sih larang, tapi kalian mantap aku sholat isya, kodoknya nanti setelah fajar terbit atau nanti pas zuhur ataupun pas nanti sholat isya lagi nggak apa-apa. Tapi anjurannya misalkan memang meninggalkan sholat ya segera dibayar. Misalkan kalian tuh jauh sholat isya, itu berarti sebelum mengerjakan sholat subuh, mengerjakan kodok isya subuh baru sholat subuh. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Ibu, Assalamualaikum. Paslon utawi pino pasal wa arkanus sholati lan utawi pino-pino rukun sholat iku tamanya tu asyara, ada
18 rukun. Sholat mereka harus memenuhi 18 rukun sholat. Kalau ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi tanpa udzur, berarti sholatnya tidak sah. Yang pertama, aniyatu niku berupa niat. Jadi sebelum sholat kita niat dulu, tapi niatnya itu barangkali takbiratul ihram. Sekali lagi, niat sholat niku bukan saat dari melaksanakan sholat terus usolli fardhu isya'i atau rakaatin mengatakan itu hanya lafaz niat, tapi yang niat sebenarnya itu di dalam hati saat berbarengan dengan takbiratul ihram. Makanya pas saat takbir biasanya itu agak diperpanjang karena sambil di hati itu niat Allahu Akbar, niat sholat bisa 4 rakaat ikut imam, katakan pas kita berjamaah itu sambil berbarengan dengan mengerjakan takbiratul ihram. Jadi bukan sholat fardhu isya atau rakaat mustaqbilatul imam Allahu Akbar, bukan, tapi itu hanya sunnah melafalkan, tapi yang niat sebenarnya itu dalam hati saat melakukan takbiratul ihram. Dengan apa niatnya harus bahasa Arab, betul, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa apa pokoknya saat kami lepas dengan yang penting saat kita berniat sholat itu sambil mengerjakan takbiratul ihram. Allah berniat sholat bisa pada rakaat memang imam, itu betul apa? Tapi saat melakukan takbiratul ihram dalam hati. Adapun yang biasanya usolli fardhu isya itu hanya lafaz pengucapan, itu sunnah. Misalkan Pak Boten tidak apa-apa, langsung misalkan masuk masjid Allahumma dunubi wa fatihah keberapati, masuk sudah imam baca fatihah langsung Allah, tidak usah usolli fardhu isya, berusaha langsung takbir dia dalam hati yang ikut sholat isya pada rakaat yang imam Allah Akbar pun betul melaporkan usolli fardhu isya tidak apa-apa dalam hati. Kok malah dalam hati betul tapi usolli fardhu isya malah itu betul sah. Yang namanya niat itu terletak di hati. Terus melafalkan itu hanya untuk mempermudah hukumnya sunnah. Lagi niat sholat, niat puasa itu sami. Niat puasa di pas pas sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sambil memasukkan makanan disendoi nanti kerentet. Ya Allah, niat ingsun besok puasa wajib Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ini kan nanti sambil dari itu kemudian terus itu soal buatin didapatkan itu sunnah katakan. Nah pas apa biasanya bertarik kok niku bareng-bareng kan niku untuk mempermudah. Biasanya setelah lillahi ta'ala kan di dalam hati niat sambil maca sholawat itu, tapi kan hati tetap harus niat. Sing biasanya dilawatkan setelah sholat tarawih itu hanya untuk mempermudah. Misalkan apa kok kebablasan betul sahur itu pun niat saat dari ini subuh. Kalau puasa wajib Ramadan itu memang harus diniati sebelum fajar atau sebelum waktu subuh ataupun sebelum imsak. Makanya misalkan khusus puasa Ramadan wajib Ramadan dari buka maghrib sampai menjelang saat imsak ataupun sudah subuh kok kita dari niat itu puasa tidak sah Pak. Hati-hati, makanya kalau puasa wajib Ramadan ini kok harus diniati pada malam hari
sebelum waktu imsak ataupun sebelum waktu subuh. Jadi, beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu asalkan dari subuh belum makan apa-apa, niat setelah fajar terbit atau matahari terbit gak apa-apa. Misalkan kok saking sibuknya kerja dari sebelum subuh sudah keluar, katakan kados Patris Pak Yatin sudah dapat orderan sebelum subuh, katakan sampai main-main sholat subuh sejelok terus kerja lagi, misalkan bukan sempat sarapan bareng, bisa itu sarapan mau tak poso ya tidak apa-apa, niat misalkan pas di Senin niat itu puasa di Senin sunah karena Allah. Nah itu bukan apa-apa, niat pagi jam 7 asalkan dari pagi dari apa-apa bersyukur pun muncul pun dari apa harus jam 7 niat di betul sah, tapi asalkan syaratnya dari subuh itu betul derek muncul derek makan apa jam itu kok mana beberapa tak kosoi di setelah yang kosong sunah di Senin dikatakan atau hari-hari biasa berarti sunah puasa mutlak itu boleh. Niatnya setelah matahari terbit, tapi khusus untuk niat sholat Ramadan. Puasa wajib Ramadan itu sebelum imsak ataupun sebelum waktu subuh, artinya pada malam harinya. Makanya ulama mengajarkan kita niat puasa setelah perawahan itu kan dijaga itu. Tapi walaupun sudah dilapatkan meten hati dari dan itu bukan sah. Makanya niat itu panggonan itu hati sampai kalian niat sholat berbarengan hati saat melakukan takbiratul ihram. Rukun yang selanjutnya wakil Al-Fatihah, membaca surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dan Bismillahirrahmanirrahim. Yang sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim itu ayatun minhu, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk dalam ayat Fatihah. Berarti saat sholat baik itu sendiri maupun berjamaah baca Fatihah itu wajib, rukun, soalnya termasuk rukun. Misalkan kalau tidak baca berarti sholatnya tidak sah. Loh, kenapa biasanya kok masjid-masjid kan pasti tidak akan tadi kalau ada muncul Bismillah. Nah itu sebenarnya baca Bismillah tapi di sil, bukan di rumah kali jamaah, tapi kita terbaca cuma di lirik. Tapi ada juga yang berpendapat kalau Bismillah itu bukan termasuk ayat Fatihah, dan itu mau, tapi kalau memang kita beretikat percaya kalau Bismillah termasuk ayat Fatihah, misalkan kita berjamaah dengan orang yang mungkin disirat ataupun tidak memakai Bismillah, kita berhusnudon bahwa imam itu membaca Fatihah tapi sil. Kalau misalkan kita malam itu benar yakin nanti ini imam ini muncul Bismillah mulai, dan itu malah justru kita benar sadar makmum. Makanya kalau misalkan memang makmum mengikuti imam yang Bismillahnya sirat atau mungkin tidak baca Bismillah, mungkin kita berhusnudon bahwa imam membaca Fatihah tapi sil. Kalau memang kita beretikat Bismillah termasuk dalam ayat Fatihah, kalau kita mamam ikut imam yang Fatihahnya sil berdiri baca Bismillah ora, itu malah justru tidak sah. Makanya daripada mamam kita berdua jamaah biasa atau di sholat sendiri kalau misalkan tidak mantap. Tapi misalkan kalau mau ikut biar jamaahnya sah, berarti berbaik sangka bahwa imam membaca Fatihah atau sil. Tapi di tanah Indonesia hampir 98% mungkin pakai Bismillah tapi sil. Cuma mungkin 2% yang memang menganggap Bismillah
tidak membaca bismillah tidak apa-apa karena terpisah dari Al-Fatihah. Tapi tetap Indonesia umumnya walaupun mungkin itu sil tapi tetap membaca Fatihah. Rukun selanjutnya waruku ilan rukuk waktu maknina dan tumanina, dan ini juga perlu kita berhati-hati. Tumanina itu termasuk rukun. Tumanina itu artinya jeda yang tenang setiap pergantian gerakan sholat. Itu tumanina. Tumanina itu diperkirakan antara 2 sampai 3 detik. Kurang lebih kita membaca tasbih cukup subhanallah itu berarti kurang lebih 2 sampai 3 detik. Kalau misalkan ada yang sholat terlalu cepat kados kan YouTube biasanya ngomong tarawih 21 rakaat sampai cuma dikerjakan 7 menit atau 10 menit itu berarti dibandingkan sakit ibu biasa, ibu pakai tumanin kan betul gitu. Misalkan pakai pun jadi tidak memenuhi syarat. Mau kita melaksanakan yang 11 mau kadang 10 menit 15 menit gitu. Kalau maksud ibu 21 rakaat sampai 7 menit. Sebenarnya kayak paling generasi. Nah, makanya memiliki tumanina itu termasuk rukun. Jadi kalau misalkan sampai tidak melaksanakan tumanina berarti sholatnya tidak sah. Waruku kan rukun, waruku. Jadi itu juga termasuk membaca u atau itu sehingga terus ini termasuk asal yang mengikuti aniyatu, berarti waruku atau tumak minatu harus dibaca dua semua. Waruku atau maknina fihi di dalam ruku dan selanjutnya tumaknina dalam ruku, berarti ruku paling tidak membaca subhanallah azim 1 kali. Dan misalkan macam-macam itu sekali, syukur-syukur sakit disunahkan 3 kali, itu lebih baik. Jadi tumaknina lebih mantap. Orang ul itidal kan bangun dari ruku atau itidal atau tumaknina fihi, dan tumaknina dalam itidal. Itidal juga ada tumakninanya. Misalkan kami biasanya keluar sini sih bareng langsung sujud. Dan itu tumakninanya kapan? Kan betul lagi. Padahal di sini waktu tumaknina itu fihi, tumaknina dalam iktidal, dalam ruku, dalam iktidal, waktu sujud atau tumaknina itu fihi, sujud dan tumaknina. Sujud juga semua di gerakan sholat itu ada tumakninanya. Jadi simulasi kanan itu kan tumaknina. Ruku tumaknina itu berarti dihitung berukun sendiri-sendiri. Walaupun ruku tapi tidak tumaknina berarti belum sah. Sudah sujud tidak tumaknina yang belum sah, karena sujud dan tumaknina hitung 2 rukun yang berbeda. Tidak dijadikan satu ruku dan tumaknina, tapi tumaknina sujud sendiri, tumaknina dalam sujud juga jadi rukun sendiri. Terus wal julusu lalu gue baina sajdata ini diantara 2 sujud. Nah, sujud kita julus baina sajdata ini kan sujud pertama. Nah, ini berarti julus baina sajdata ini sebelum sujud lagi itu berarti juga termasuk rukun. Julus baina sajdata ini tumaknina, berarti duduk di antara 2 sujud ini juga rukun dan tumaknina. Tidak mungkin baru ini burung sepatu sujud nanti besok betul.
Kalau kan nanti yang kerja sekali. Dari cepat Allah terus dari cepat logo kita kan sujud balik. Ada itu nanti kertas di pas sholat sunnah apa itu sunnah rawatib biasanya baru sholat maghrib atau sholat isya. Yang misalkan memang kesesok bagi wonten kerjaan atau tidak, ibu dan saya sholat mendingan ya teman itu. Kan percuma, maksudnya mengerjakan sholat tapi dengan tidak melaksanakan rukunnya itu kan bisa dibawa. Watasabut lan tahiyat asali yang nomor loro berarti tasawuf akhir. Jadi tahiyat awal itu hukumnya sunnah, bukan termasuk rukun. Terus misalkan kalau panjenengan kok pas sholat piyambak katakan yang maghrib selain subuh berarti ada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Misalkan pas sholat piyambak maghrib rakaat pertama maca kulhu misalkan, rakaat kedua delai kewacane kulhu balik. Lah iki wis masuk rakaat kedua kok belum ya, kan bingung kan. Nah itu nih misalkan paling wis paling ya mama kok belum melaksanakan tahiyat awal kok dereng, akhirnya kok mantep paling wis kan terus melakukan rakaat ketiga dan tahiyat akhir itu tidak apa-apa, tidak harus menggantinya dengan sujud sahwi karena tahiyat awal itu bukan termasuk rukun. Yang termasuk rukun itu tahiyat akhir-akhir gitu. Makanya di sini tidak disebutkan menjadi rukun tahiyat awal karena memang tahiyat awal itu sunnah hukumnya. Waktu maknina di tahiyat akhir. Wassalatu lan sholawat ala nabi yang kata nabi wa ahli dan keluarga. Dan ini bedane tahiyat awal kalian tahiyat akhir. Itu menawi tahiyat awal menika hanya mau sholawat. Berarti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah. Itu yang tahiyat awal. Kalau yang tahiyat akhir, misalkan yang biasa di jamaah kan di imam cepat pas tarawih itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada tambahan ini wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sing tahiyat akhir. Kalau yang tahiyat awal itu hanya sholawat awal. Itu sih agak berbeda pas membaca tahiyat di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal menikah hanya sholawat, tapi kalau yang tahiyat akhir sholawat kepada kanjeng Nabi dan keluarganya. Itu bedanya itu. Wa taslimatu lan maca salam al-ula yang pertama. Dan ini juga salam pertama itu rukun, tapi salam yang kedua sunnah. Jadi misalkan pas katakan kebetulan pules berarti ketut nopoe katakan pun salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi betul melakukan salam kedua karena mereka belum pedal ketut nopoe pun itu sudah sah, nggak masalah. Jadi tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau untuk sampai ini sah, sudah dihitung melaksanakan sholat karena sudah melakukan semua rukun-rukunnya. Walaupun tidak salam kedua tidak apa-apa karena salam kedua termasuk sunnah. Terus wal khuruju minas sholat niat metu
saling sholat atau mengakhiri sholat maka timbul kamu atau melatih rukun. Setelah salam pertama atau setelah salam kedua misalkan sesuai dengan normalnya nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah hapus berlaksanakan sholat itu termasuk rukun. Berarti mungkin selama ini benar kan lebih bodoh itu kata sekali kan. Padahal termasuk rukun. Niat ngerangkumi atau niat keluar dari sholat itu termasuk rukun. Terus itu setelah salam kedua, alhamdulillah aku selesai sholat isya sudah rampung. Itu ternyata termasuk rukun. Dan yang terakhir tartib itu pasti mengurutkan. Yang tadi pertama sholat itu kan takbiratul ihram, membaca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud awal, duduk di antara dua sujud, tumanina, sujud tumanina, dan seterusnya itu kan urut. Ini tartib itu berarti mengurutkan, itu juga termasuk rukun. Berarti misalkan tidak urut mengerjakan sholat gerakan-gerakan sholat seperti wudhu katakan, itu kan rukunnya yang terakhir tertib, artinya mengurutkan dan membasuh muka, tangan, setengah kepala, kaki, dan yang terakhir tertib. Itu berarti kalau misalkan mengerjakan wudhu didahului dengan membasuh kaki itu betul sah, harus urut atau tertib. Sama dengan mengerjakan sholat, tertib ini termasuk rukun, berarti harus sesuai dengan urutan dalam mengerjakan sholat dari takbir sampai salam itu ada urut. Ibu, monggo pulang dipertanyakan. Ibu, Pak menawi napa sholat pun salam pun terus napa terus niku sendirian itu sama sendirian. betul masalah. Sah. Kalau cuma wiridan buat sholat sunnah malih tidak apa-apa. Kecuali setelah wiridan apa dilaksanakan bagian apa sholat yang lain itu lagi. Tapi ini hanya wiridan boleh apa-apa. Tapi keafdolannya kan pirang. Itu tergantung mantepnya keluar dengan mawar. Maksudnya kalau misalkan dilanjutkan dengan wiridan tetap sah, tidak masalah. Cuma keafdolannya kan kira misalkan baca wiridan ayat-ayat Quran katakan subuh, berbinas itu kan termasuk ayat Quran dalam kondisi tidak suci kan kurang afdol kan. Tapi misalkan dilihat dari sahnya kisah Allah misalkan dilanjutkan di betul apa tapi gini wow soalnya kurang seperti itu betul kan bisa ada yang lain lagi? Kita cukup akan mawar kalau untuk pertemuan berikutnya sunah-sunahnya sholat ada dua macam, sunah sebelum masuk waktu sebelum mengerjakan dan sebelum mengerjakan sholat, dan sunah dalam
dalam sholat, sunnah sebelum mengerjakan dan sunnah dalam sholatnya sendiri. Insyaallah mungkin untuk pertemuan berikutnya. Mau mengingatkan balik? Biasanya Gus itu kita mengutui, biasanya sudah tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.